kenapa ya Al-Quran nggak dibukukan pada masa Rasulullah? Nah, ini karena yang pertama, di masa Rasulullah itu ada banyak sekali sahabat yang hafal Quran dengan rutin hingga nggak butuh untuk membukukannya. Nah, yang kedua, karena masa terakhir wahyu turun dengan wafatnya Rasulullah SAW itu terlalu dekat, hanya 9 hari saja wahyu yang terakhir dengan wafatnya Rasulullah, hingga beliau Rasulullah SAW nggak sempat ngebukuin Al-Quran. Itu ya sahabat, Al-Quran pertama kali dibukukan di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq atas permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alasan pertamanya adalah karena banyaknya penghafal Quran yang terbunuh ketika perang Yamamah, hingga Umar bin Khattab khawatir jika ada yang hilang dari Al-Quran karena banyaknya mereka yang hafal Quran terbunuh. Yang kedua, karena dengan dibukukan maka Al-Quran akan jauh lebih mudah dipelajari, akan jauh lebih mudah diwariskan kepada generasi berikutnya. Tiga, dengan dibukukan Al-Quran menjadi sebuah buku bacaan yang lebih dekat dengan kaum muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sebagai PJ atau penanggung jawab pembukuan Al-Quran ini. Kemudian beliau memerintahkan agar Al-Quran ini dibukukan dengan 2 syarat. Yang pertama, harus disaksikan dan dihafalkan ayat yang akan dimasukkan itu oleh kebanyakan sahabat. Syarat yang kedua, harus ada tulisannya, karena setiap kali Al-Quran diturunkan maka Rasulullah SAW biasanya memerintahkan sahabat yang ada di dekatnya untuk menuliskannya, dan ini harus disaksikan oleh 2 orang. Jadi 2 syarat ini ya, dihafal dan disaksikan banyak sahabat penurunan Al-Quran itu ayat-ayatnya, dan kemudian harus ada tulisannya. Itu sobat, ayat terakhir yang masuk ke dalam mushaf Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah 2 ayat terakhir surat At-Taubah, ayat 128, 129. Ayat ini sebetulnya dihafalkan oleh banyak sekali sahabat, tapi karena belum ada tulisannya, Zaid bin Sabit belum ketemu tulisan sahabat yang menulis 2 ayat ini yang disaksikan 2 orang, maka beliau kemudian tidak berani memasukkannya ke dalam mushaf Al-Quran. Sampai berkali-kali beliau mengumumkan di pintu masjid siapa yang memiliki tulisan dari 2 ayat ini, hingga ada yang memilikinya. Akhirnya beliau masukkan kedua ayat ini ke dalam mushaf Al-Quran. Makasih.